map kedua di match pertama Genji versus Zeta Division with Rere, Bredel, dan juga Dave. Thank you, Nona Berlian. Zeta Division Genji Sunset map yang kembali hadir di map pool VCT Pacific stage yang kedua. Sekarang udah mulai sadar Apa tuh? perbedaan Sova sama Fate. Ya. Sova mulai banyak lagi dan mulai pamor lagi main di Sunset daripada Fate itu karena Cypher-nya Tripwire udah bener-bener mulai ganggu. Karena Trip Cypher tuh nggak bisa lu hancurin pakai Prowler. Iya, kalau Jadi, agak atas dikit. Iya, bisa tuh. mau nggak mau harus pakai Cypher, tapi lu lihat Genji main pure contact. Paranoia mungkin dikeluarkan dan mid dia bakalan coba untuk mungkin loading in. 2 kill didapatkan. Refrag yang begitu cepat, Texture lagi-lagi menjaga choke point dengan sempurna dan Genji berhasil untuk mengambil side dengan begitu cepat. Tapi Echo looking social, Texture triple kill. Rakskal mulai akan tiba. Echo mulai melintas juga, dijagain sama Texture, terkena timing mungkin bisa saja. Coba untuk ditap. Wih, Echo coba diduel, udah bener-bener nyangkut. Kuat kill untuk Echo. Red Bull clutch untuk Zeta Division. Mohon maaf Echo, mohon maaf ya. Eko, Maaf banget. pemain Eko. Maaf. Gila, tenang loh. Yang bikin nggak tenang tuh sebenarnya tadi ini nih. Si Raskalnya yang menurut gua tadi agak ragu buat ngeplan. Teksturnya udah lumayan enak buat nge-backup, tapi ternyata keraguan dari Raskal yang ngebuat tekstur juga jadi nge-backupnya setengah-setengah, bro. Kepikiran memang Raskal ngerinya tadi di-push lebih awal, cuman kan ada waktu tadi yang bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh seorang Raskal, but it's okay. 1-0 Zeta Division memulai round dengan baik seperti map pertama. Itu selalu start menangin pistol. Enggak, Zeta tadi kalah pistol, tapi mereka dapat 6 poin ya lumayan di first half. Dan sekarang Hound akan dikirim bersama dengan One Way Cage dari Shota. Dan sekarang terlihat 4 melawan 5. Agak sulit memang untuk menembus. Texture tidak diketahui sepertinya di posisi ini, dan itu dia satu headshot, bahkan tidak tertek satu peluru pun tadi dari Texture. Akan ada Echo sebagai penjaga B terkuat. Drone memang men-tag seorang Texture, tapi rekan-rekannya masih ada 3 pemain di sekitar B-main. Dan mungkin ini akan menjadi setup. Prowler sudah dikirim, Recon pun cukup mendelay. Itu dia Recon pohon yang ganggu tadi Echo. Terus Smoke masih belum on point, namun sudah mulai lakukan crossing dan ternyata ada wall dan terjadi follow up dengan baik. Cukup tenang tadi Absol. Satu main memang sudah berhasil ditumbangkan Bad Texture. Walaupun sempat mendapatkan 1 kill, tapi harus tumbang secara cepat juga. Zeta Division 2-0. Iya, itu delaynya udah bener-bener bagus banget ya. Smoke yang bertubi-tubi, di drone, di recon. Mau nggak mau Genji bener-bener main nahan banget. Mereka harus tunggu utility-nya keluar duluan, karena kalau misalnya mereka bener-bener mau paksa masuk ya mereka bunuh diri jatuhnya. Dan bisa lihat ini timing yang tepat didapatkan juga ya sama Absol. Ternyata tadi gue baca live chat ya, cuma gue doang yang minta maaf. Banyak banget yang minta maaf juga. Banyak. Kayak ada yang ngetik juga kayak, maaf ya Bang Eko di set 1 banyak gue ceng-cengin, ternyata lu improve ya. Gue udah mulai percaya guys, Eko ini pemain yang hebat. Dia deserve sih buat ada di Zeta Division. Itu dia, bro. Stage yang kedua. Tapi ya baru 2 ronde, masih ada 10 ronde di first half. Genji mereka harus cari cara gimana mereka bisa untuk membongkar paksa. Dan kelihatannya choke point dan juga window-nya ini udah mulai kelihatan. Ada di arah B. Echo sudah mulai merapat dan ini Absol yang sekarang coba untuk mereplikasi apa yang dilakukan sama Karon di map yang pertama. Dia coba untuk ngecilin ruang gerak, dia coba untuk maju, nge-push jalan sendiri, dan ini bisa aja untuk nggak kecek. Informasi suaranya ini masuk banyak banget. Absol, huge for him. Absol 1 kill, 2 kill berhasil dia dapatkan dan masih selamat. Texture coba untuk membongkar switch chain bait-nya. Wih, refleknya mana? Kok nge-weave? Tapi Sugar Zero bisa untuk mendapatkan Texture. 4 lawan 2. Contact play dari Karon. 30 seconds left. Mulai jalan masuk.
Tapi udah ada vision dari arah market. Karon menangin duel. Refrag yang cepat. Triple kill. Untuk Absol dan kuat kill. Didapatkan Zeta Division. Mereka membawa bonus round di map yang kedua. Awal yang baik Zeta Division. Dengan adanya push dari Absol yang tidak diketahui. 2 kill awal tanpa balas. Kemudian ada Wall Gaming tadi yang membuat Texture juga terkaget-kaget, terheran-heran. Ini dia Zeta Division nobar bareng. Good dari Zeta Division. Ini baru seru nih. Map 3 ini baru seru. Genji harus menggunakan time out ini secara awal. Mengingat mereka terkena bonus ya wajib langsung digampar-gamparin bahasanya. Bahasanya. Kayak man, kenapa kena bonus? Map pilihan ini bro. Start attack kayak kelihatan bingung tadi di round ketiga. Lebih kelihatan meyakinkan pas mereka Iko ya. Ronde 2 mereka bisa sabar main secara bersamaan, kuantitas dari arah B-main dapat 1 kill colong-colong. Tapi ya tadi emang make or breaknya ada di si Absol yang dia benar-benar jalan sampai ke Tails. Dia dapetin informasi banyak banget dan Genji kan tadi cuma bikin pressure doang tuh dari arah B-main. Dia cuma ngabsen, ngancurin trapwire, ngancurin spy cam. Mereka balik lagi ke arah mid, tinggalin 1 pemain, udah ditanam memang dan Absol udah nyampe ke arah Tails dan dia nggak diketahui sama sekali. Texture juga jalan ke arah elbow sendiri. Perfect. Ini udah bener-bener kayak dikunci mati seakan-akan udah dibaca tuh. Dan sekarang permainan cepat mendasar menuju ke arah A-side elbow yang sudah coba untuk mulai diisi. XDLL. Dia masih punya 1 buah barrier orb dan 1 buah slow orb. Main secara bersamaan, nusuk smoke bukanlah opsi yang bijak. Karena ya kalau sadar nggak sadar ya kedua tim ini flashnya cuma relay sama Omen. Sama Paranoia. Setelah itu nggak ada lagi. Yang 1 bawain Prowler, nggak ada yang bawain Breach juga dan udah mulai kangen sama adanya Gecko sebenarnya. Yes. Di map Sunset. Ash sudah mulai melihat sepertinya tadi udah nge-spot 1 pemain dan ini adalah Crossfire yang benar-benar bagus banget. Tapi lagi-lagi Texture yang dikasih first contact, smoke-nya udah mulai keluar, Paranoia delay sudah coba untuk keluarkan juga, Sugar Zero udah mulai naik. 3 pemain, kurang bijak rasanya kalau mereka mau coba untuk keluar. 1 kill didapatkan, tapi trade break yang begitu cepat. 2 tukar 2, 3 tukar 2 sekarang. A-side-nya berhasil untuk dibongkar paksa oleh pemain-pemain dari Genji. Coba untuk di wallbang. Barrier Op yang harus dihancurkan terlebih dahulu, Echo. Carry dari Zeta Division masih available. Shota juga dapetin kill yang begitu penting. Main bersamaan sekarang. Ash udah ke-tag ke low HP. Karon half HP. Bakalan coba untuk di swing lebar. Tapi Karon lu lihat masih bisa untuk standing strong. Main bersamaan. Echo coba untuk tinggal manja. Echo through the smoke-nya. Dan berhasil dikonversi menjadi sebuah thrifty bagi Genji. Momentumnya udah bagus tadi sebenarnya untuk Zeta Division, tapi ternyata hampir whiff semua pemain yang ada di side tadi. Karena memang terlalu banyak target yang harus dilihat. Mana kira-kira yang harus ditembak tadi karena muncul secara bersamaan di tempat yang berbeda juga. Dan ternyata time out ini berjalan dengan baik. Strategi dari coach Genji luar biasa. Dan sekarang ada sedikit gangguan di mana Emin. Hati-hati. Setelah adanya beberapa pancingan utility langsung menarik diri para pemain dari Genji. Sekarang mid to be sepertinya. Sudah ada respon yang baik sebenarnya dari tim Zeta Division. But Echo memang sempat mendapatkan 1 kill sebelum tumbang. Ada Shota double pick dari Rascal. Akan ada resurrection yang memang tadi langsung di-delete paksa oleh Sugar Zero. 3 melawan 4 memang kesempatan untuk Zeta Division tidak banyak. Nightfall pun langsung dibuka. Ada Judge di tangan XDL. Sekarang akan bergerak ke arah market, tapi Rascal Texture sudah menahan market bersama dengan Karon. Ini udah kelihatan sangat sulit sekali dan itu dia. Tembak-tembak tipis di arah CT-nya, jangan sampai dapetin beberapa kill dan itu dia. Agak berbahaya, untungnya di-trade oleh Karon. Dan memang Judge ini cukup mengerikan, namun di posisi tersebut sudah sangat sulit sekali dan betul saja
Hanya misalkan Sigurd Zero Haunia memang tadi sempat dihancurkan dan langsung tumbang pemain terakhir dari Zeta Division. Dan angka kedua, Genji reset setelah mereka terkena bonus. Ya ini gila sih, tapi Genji sekarang trade frag-nya benar-benar cepet banget ya. Lu bisa lihat sekarang 5-5 pakai Phantom. Udah nggak ada yang pakai Vandal. Mereka tahu, mereka bakal banyak banget kena delay dari cover. Mereka pengen coba untuk main Rainbow Smoke dan biar gak bisa di-trace. Tapi Phantom, pemain Genji juga ini bener-bener diacungi jempol. Terus lihat semuanya Phantom, semuanya Rainbow Smoke, semuanya nge-spam. Modal hoki. Nah, dengar tadi, Phantom tayo katanya. Phantom terbaik gitu. Phantom terbaik. Sales gua sekarang, sales lu. Reckon Phantom. Reckon Phantom gua. Enggak sih gua. Gua Blast X masih. Wise. Tapi lu lihat sekarang midnya yang bakalan coba untuk dikontrol dan bakalan coba untuk men-setup sebuah mini games. Spike game-nya udah mulai hancur, Recon-nya udah mulai keluar dan Genji sadar ada hal yang ingin dilakukan oleh pemain-pemain Zeta Division. Ketika lu taruh kamera seperti itu dan TLC bakal di-push Karon. Menangkap Basa tadi. Shota yang bisa untuk ditangkap, 2 kill didapatkan oleh Karon, easy kill. Gak terlalu sulit nampaknya. Gak mau kejadian yang sama terjadi, Dave. Tadi Iya, sedikit tiba-tiba push, timing. mirip. Ngeri. Sekarang seorang diri jaga dari arah B-side. Eko dapetin 3 kill di arah side. Ini Rara Bredel giveaway langsung. Wes. 10 battle pass. 3 kill ya. Eko keluar, Eko masih selamat. Paranoia coba untuk di-delay. Evina yang bakal coba untuk membongkar paksa. Terus smoke juga coba untuk dia lakukan. 30 seconds left. Ini kalau misalnya dia coba untuk ngecek ke kiri, ini benar-benar bahaya banget. Tapi Genji benar-benar disiplin. Seakan mereka tahu coba untuk di-duel texture. 1 kill. Low HP dari XDLL. Dan bakal coba untuk di-swing lebar. XDLL dapetin 1 kill. Kok 2v4? Enggak, dia gerak kok. Dia gerak kok. Smoke-nya keluar lagi. Dan ini udah benar-benar ditutup banget opsinya. Tapi 1 buah Phantom drop. XDLL udah ke-spot sama Recon. Recon gak ada yang ngancurin dan sekarang tersisa Eko seorang diri. Dari arah belakang gak bisa berbuat banyak. Genji menyamakan kedudukan. Udah boleh nih sekarang Zeta tactical timeout. Rapi. Genji Disiplin. iya, disiplin banget karena memang Genji tahu mereka butuh poin ini. Setelah kehilangan 2 pemain dari Zeta Division memang nggak terlalu banyak informasi yang didapatkan oleh Genji di sekitar backside. Jadi daripada mending ya udahlah tahan aja, mereka menang senjata juga. Dan kesabaran itu membuahkan hasil yang manis untuk Genji dan belum ada timeout. Masih ingin fight. Absol dengan operator. 4 ultimate dari Zeta Division. Sekarang lagi-lagi satu hal yang serupa terjadi. Dilakukan lebih cepatnya, tapi itu dia trade kill. Hunter Fury terlalu atas, Mas. Memang ada satu wall yang dibangun. Resurrection juga ready, tapi apakah XDL? Oh no, terlalu memaksakan diri. Naik ke atas wall, terus dia nge-pick. Terlalu platinum, Mas. Udah kebaca itu. Dan sekarang 4 melawan 3, tapi sudah dikunci posisi dari Absol. Dan nampaknya Absol memang mendapatkan 1 kill. Namun setelah terdengar satu pemain itu, spike-nya drop. Ini menjadi berbahaya. Dan memang di planting. Namun sekarang Evina akan mempunyai tugas yang berat. Nggak kena tag. Dan memang sudah di-push. Misalkan Karon sendirian 1v3. Apakah mampu Karon mendapatkan clutch? Kita lihat paranoia dikeluarkan. Informasi sudah dapatkan. Third step dilakukan oleh Karon. Namun sekarang di situasi ini Karon benar-benar sangat sulit sekali untuk melakukan clutch. Dan itu dia sudah diketahui posisinya 1 kill. Oh no! Karon, dan ternyata Red Bull clutch diamankan oleh Karon dengan ketenangan. Wow, oh wow. Wow. Speechless gua. Terlalu bab ini Karon ini. Bab. Itu udah posisi yang gue udah yakin dia menang sih sebenarnya sih di momen tadi. Ini 1 kill yang udah benar-benar mahal banget bisa untuk motong, tapi ya lihat ketika 1 lawan 3 lawan Karon, lu nggak boleh cuma buang-buang badan. Bantingannya 1 kill, 2 kill, instant headshot. Dan 2 kill didapatkan. Karon clutch
Salah satu signature-nya dia di tahun debutnya dia adalah bisa untuk langsung mendapatkan title Masters. Dan sekarang di 2026 Karon masih menjadi satu pemain yang benar-benar luar biasa. Firepower yang begitu tajam, konsisten. Tersamping blunder besar bisa gue katakan tadi dari Zeta Division. Gak main secara kuantitas, benar-benar gak mau nunggu. Gue gak lihat tadi ada cage atau enggak yang dimiliki sama Shota. Tapi tadi itu adalah udah clutch yang begitu luar biasa yang bisa untuk dipersembahkan. Dan lu lihat Genji Texture 3000 kill ya, dikit lagi. Dikit lagi, sabar ya. Sabar. Nanti kalau teksturnya 3000 kill ada tulisannya kok. Ais. Ada lower third-nya. Zeta sih ini bener-bener kepanis sih. Gua akuin. Jatuhnya Gaperta, Re. Galak pertama. Galak pertama. Ini udah kayak apa ya? Kayak Inggris nih malam. Jangan gitu dong lu. Jangan gitu dong. Oke. Dipirit-pirit sama texture. Evina juga mungkin akan mencek. Kiri kanannya harus dicek. Evina, Prowler. Oke. Belum ada cage. Setelah itu ada serangan kah? Seperti masih ditahan dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Setelah ngusir, dicek lagi. Memang sudah tidak ada satu pemain di sebelah kirinya. Ash. Dan ternyata direspon dengan satu sliding tackle. Tapi ternyata digocek. Namun Ash tidak tertipu akan third step yang dilakukan oleh Sugar Zero. 4 lawan 2. Hanya ada X di bersama dengan Eko. Dengan 2 sheriffnya seharusnya tidak akan mungkin round ini pasti didapatkan oleh Genji. Angka kelima pun didapatkan dan 5-3. Karena udah tahu tuh nyolong ace-nya Absol. Nyolong ace-nya si Ash. Wah. Tapi ini disiplin banget si Genji yang sekarang. I mean, setelah satu tactical timeout ya mereka belum terubah semua ya. Tempo, pattern. Mereka mainnya sekarang lebih bareng lagi. Nggak yang pengen coba untuk spread out, nggak yang pengen coba untuk main ribet. Jatuhnya mereka benar-benar main simple tau gak sih? Ini 3 round dibalas 5 round. Iya. Dibalas 9 kayaknya. Feeling gua. Wise. Paranoia bakal coba untuk lesatkan sekarang. Ini udah permainan cepat. Coba untuk di-delay sedikit. Bakal coba untuk mulai tiba sekarang dari arah defender spawn. Dan 1 kill didapatkan oleh Texture, tapi nggak kecek dari Sugar Zero. Sugar Zero, congratulations Texture, 3000 kill masih didapatkan. Tapi S langsung datang juga tiba tepat waktu dari arah Abatu, belum dicek. 2 kill didapatkan oleh Zeta. Rakskal, di momen-momen kayak gitu Rakskal yang kayak cuman mundur, kasih ke abangnya buat dapetin kill, tapi triple pick dari Zeta. Perfect timing. Dan langsung pula datang Resurrection. Rakskal 1 orb sih. Tapi kalaupun dia bisa ngeplan, mau ngidupin siapa? Ya itu pertanyaannya. Sugar Zero coba untuk jalan ke arah defender spawn. Polos banget Rakskal. Dia harus ngecek. Rakskal tumbang di tangan dari Sugar Zero. Dan Zeta Division mendapatkan angka yang keempat. Iya, ini perasaan gue tadi pemain Genji harusnya udah menang orang terus menang posisi juga. Karena memang tadi jauh banget posisi dari si Ash untuk nge-push. Semuanya tadi ngambil ke arah Eling, itu yang jadi masalah. Iya. Disayurinnya di Eling itu pemain-pemain Genji tadi. Sayang banget. Itu udah, kontrolnya udah jauh banget sih. Tapi ternyata Zeta Division bisa mereset itu dengan baik banget. Ini dia, congrats, Pacific Achievement. Congrats ya. 3000 kill, congrats. Makan-makan ini. Duluan Rere 3000 kill ya. Daripada Texture. Gua sih 5 tahun tuh. Lu caster juga divisi Pasifik, berarti lu part of. Oh iya, part of. Wah. Sekarang Genji tiba-tiba turunin tempo. Zeta Division juga sekarang udah mulai nggak kepo. Zetanya udah mulai main lempeng, tau gak lu? Kayak udah. Kita main dada rasa aja. Kita coba untuk main react deh. Dan tadi kita coba untuk jemput-jemput bola emang menang 3 ronde. Tapi setelah tactical timeoutnya mereka udah tahu kita sering ngapain, habit-habit kita sering ngapain. Tiba-tiba sekarang rubah tempo lagi. Tiba-tiba mereka pengen coba untuk ganti arah serangan. Hancurin semuanya terlebih dahulu. Dari arah pintu, mid coba untuk di pressure. Trap yang terus-menerus.
coba untuk diganggu. Wih, ini juaranya nih. Tahu. Iya, husu. Elbow bakal coba jalan. Sugar Zero yang bakalan dites dan gak ada satupun pemain yang melintas ke arah A-main. Which is the tripwire. Texture miss the shot. Tapi nggak ada yang buka suara selain Texture. Itu jadi poin 30 pentingnya. seconds left. Makanya nggak ada rotasi yang coba untuk dibangun dan langsung ada barrier orb side-nya yang sekarang sudah diambil paksa. Sugar Zero dipaksa pukul mundur. Dan Zeta Division mau nggak mau mereka harus melakukan retake. Retake 5 lawan 5. Menurut gue emang agak susah, tapi mungkin Zeta Division mempunyai segala cara. But Texture jangan sampai dapat satu dan ternyata betul harus miss tadi. Sekarang Evina dipaksa untuk delete dan ternyata dibalas lagi. Hanya satu pemain, itu dia Zeta Division retake. Yang tadi gua sempat tanyakan ternyata dijawab dengan baik oleh Zeta Division. Angka kelima disamakan sekarang Kenji. Dan tentu Zeta Division bukan tanpa alasan, mereka memang punya strategi untuk retake di side A-nya. Bagus Masa banget. semua yang gue bilang yang terjadi kebalikan. Hari kebalik tuh, hari kebalik. Wah, ini Shota juga tajam banget lagi. Ini Gutrikon juga. Eko nahan angle-nya bener-bener bagus banget. Texture 2 kali miss the shot. Genji kayak hilang gini tembakannya 2 ronde terakhir. Oh, ini di Texture tadi menurut gua. Iya. Akhirnya mereka sudah bisa untuk kembali online. PCM mungkin akan dimainkan permainan cepat mendasar. Sis coba di counter dengan satu buah slow orb. Paranoia udah mulai keluar juga. XDLL bakalan coba untuk naik ke barrier orb tapi nggak ada yang naik. Coba untuk di swing secara bersamaan. Sugar Zero nggak ketahuan. Dapetin 1 kill dan 2 kill bakal didapatkan. Elbow-nya dibongkar paksa dan side A kosong melompong sekarang. Texture masih dengan operator. Miss the shot dari Absol. Tumbang di tangan Texture. Tiba-tiba aja ronde cepat didapatkan oleh Genji. 6-5 sekarang. Gila, itu skema baris berbaris sih tadi. Benar. Ini tebakan gue ya, sekarang ya Genji menang ronde. Genji menang ronde Coba ya. cek nih, kalau Zeta menang aneh. Itu skema baris berbaris, kemudian 2 orang di elbow-nya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. But refleksnya bagus banget dari Ash. Dapat 1, kemudian dapat 2. Bahkan yang ketiga tadi. Asher juga ngejawab, 나이스 현철아 존나 잘했다. ngerespon dengan baik setelah ada tembakan yang miss dari Absol. Posisinya langsung terpojok dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekarang Tour de Force ready. Absol akan melakukan push tapi sudah ditunggu. Evina, Hunter's Fury pun langsung dikeluarkan. But Karon mampu untuk menumbangkan 1, tapi Hunter's Fury juga menangkap 1 pemain. Paranoia dikeluarkan, memang terkena buta total. Karon, Shota bertukar kill. Karon pun, ataupun lebih tepatnya dari Shota yang harus tumbang. 1 pemain terakhir sudah diketahui posisinya. Ini menjadi 1 melawan 2. Masih bisa diberikan heal-nya nanti. Mungkin dari Rascal menunggu 20 detik kurang lebih. Sekarang planting akan dilakukan. Sembari Texture melakukan backup. Dan ini dia. XDL melawan 2. Ya ini XDL sekarang pegang peranan yang penting ya. Karena 2 pemainnya ketika low HP. Texture udah benar-benar low juga. Dan XDLL ngecek angle yang tepat. Tumbang di tangan dari Rascal. Dan Genji membawa angka ke-7. Akhirnya tebakan gue bener. Switching sides. Semua yang diekspektasikan bener. Berarti nggak ada curse. Nggak ada curse, berarti nggak ada curse. Normal. Good. Tapi ini awalnya udah bagus banget loh. Dapat 1. Terus ada nggak Genji ini mulai hilang ronde pas apa tau nggak lo? Pas mereka udah mulai mix main Vandal sama Phantom. Nah, emang nggak bisa Vandal, harus Phantom semua. Iya, harus Phantom semua. Itu lawan tim-tim Jepang tuh kayak yang suka mainin Cage, mainin Vision. Kamu harus coba untuk through the smoke. Halftime. Jadi ya, bijak sih pakai Phantom. Tapi ya 7-5 di first half. Ini tipis-tipis sama di map pertama. Map pertama tadi 6 sama, sekarang 7-5. Kedua tim menurut gua main sama-sama bagus, tapi ada beberapa momen juga dari kedua tim sama-sama memberikan tanda tanya besar. Di mana blunder-blunder kecil sering terjadi dan lagi-lagi Karon yang dinobatkan sebagai first half MVP. Dia dapetin 14 kill, 307 average combat score so far di 12 ronde yang pertama. Dan Zeta Division, kalau tadi di map pertama mereka itu nggak bisa untuk main defender, akankah di
map yang kedua mereka sulit untuk bermain sebagai attack. Ya. Karena kalau lihat dari Agent Comms, ini menurut gue masih benar-benar oke, dan ketambahannya lagi adalah di sini Cypher benar-benar bisa untuk bermain lebih aktif. Dua area sekaligus yang bisa ditutup dari arah flank, dan pergerakan dari Shota ini bakalan bisa punya value yang mahal banget untuk di map Sunset kali ini kalau emang dia bisa untuk jalanin role secara benar dan baik, atau baik dan benar. Baik dan benar. Texture mungkin menurut gua jadi salah satu pemain yang harus bermain lebih aktif lagi untuk jemput bola. Dan ada 3 pemain langsung melakukan pick, dan ternyata tidak gentar 2 pemain lagi. Ternyata Evina setelah teman-temannya tumbang, dia langsung reset, nggak mau nge-pick lagi, main lebih sabar lagi, dan sekarang 4 melawan 3. Para pemain dari Genji harus mengisi posisi yang sudah kosong mungkin tadi. Tinggal bagaimana respon Zeta Division. Apakah side A ataupun side B? Kalau dilihat dari spike-nya masih di sekitar mid, tapi tujuan yang paling empuk kelihatannya arah B. Ada Texture sendirian saja, memang di backup oleh satu buah trademark. But Zeta kayak Bingung. masih nyari kemana nih kira-kira yang kelihatannya aman. Oke, drone udah dikirim ke arah market, sudah hancur, dan ini dia gambling fight dari Texture di tempat ini. Harus dapetin 1, dan ternyata dapat 1 di cabut. Bahkan sekarang Texture berikan 30 seconds waktu untuk teman-temannya datang Spike planted. untuk melakukan retake. Ya, ini 3 lawan 3 yang masih doable untuk kedua tim ya. Baik itu dari Zeta ataupun dari Genji. Texture yang bakalan coba untuk dites, dia yang bakalan coba untuk dipanis. 1 kill kembali didapat oleh Texture. Paranoianya tidak tepat sasaran, dan datang pula Karon dari arah flank Evina. Dia harus dapetin 1 kill yang penting, tapi Sugar Zero huge kill. 1v2. Karon, pemain yang tadi sempat lewat clutch yang begitu gila. 1v1 sekarang, smoke keluar. Coba untuk di half. Karon, coba untuk di-tap. Coba di stick sama Karon, dan XDLL. Timing tepat, pistol round. Second half didapatkan oleh Zeta Division. Yes, kembali ya. Di map kedua ternyata Zeta Division yang dominasi untuk mendapatkan pistol round. Map pertama yang dapetinnya Genji. Map pertama. Iya, Yeay. pistolnya 2 kali Genji. Map Bales 2 tuh. Zeta, map 3 siapa deh? Map 3, emang Tim nyampe map Secret. 3 ya? Tim Secret. Oh, tim Secret. Kok map sip? Kok tiba-tiba Secret map 3? Ini aja kita belum sampai map 3 ya teman-teman. Siapa yang setuju map ketiga? Aku. Setuju sih gua. Oke. Apakah XDL dan kawan-kawan akan mampu untuk mendapatkan poin yang kedua di anti-eco ini? Mengingat Genji hanya menggunakan klasik 5. Tidak ada pembelian yang dilakukan di round kedua second half ini. Texture akan cukup gila, yes, sangat gila bahkan, untuk nembusin smoke gambling, dan ternyata ditunggu oleh beberapa pemain tadi dari Zeta Division. 3 pemain di arah A, 1 pemain di arah B, dan harusnya Zeta Division bakalan ke B dan ketemu sama 1 orang, yaitu Rascal, dan nggak mungkin bisa nahan damage dari 4 pemain yang datang secara bersamaan. Gamblingnya gagal sepertinya dari Genji. Ya. Jadi sekarang bakalan coba untuk dicari Echo. Berhasil untuk digocek, tapi Absol berhasil untuk menumbangkan Rascal. Dan ya, ini harusnya ronde udah usai di momen ini. Spike-nya bakalan di drop, dikasih farming orb pula. Shota udah dapat informasi dari arah mid, bakal coba untuk di duel. Shota tap, 1 kill, refrag. Gak Spike berbuat planted. banyak memang. 4 lawan 2 sih, ini udah safe to say ya. Zeta yang bakalan menangin Antiko-nya sekali lagi. Zeta bener-bener main sabar banget. Dan ya, ini kelihatannya bakalan tumbang dengan Spike Explode. Tidak akan coba untuk mencari, mereka nggak mau kasih ultimate orb lagi untuk XDLL terutama ya. Karena XDLL ini udah tinggal 2 orb lagi, bukan Resurrection. Dia tadi di second half pistol round dia dapetin 2 kill, dia dapetin Spike Plant. Sekarang juga dia dapetin kill yang cukup penting. 7 sama Zeta Division dan juga Genji. Dan ya, gua sekarang di 2 bulan terakhir lah. Maksudnya bulan ini dan akhir bulan kemarin ya. Kalau denger angka 7 tuh kayak Wise
tantrum gua. Wait. Enggak, maksudnya kayak ya gitulah. Teman-teman ngerti lah. Angka 7, Angka 7 tuh umur 27. Hah? itu umur 27 siapa? Kenapa tiba-tiba 7 umur 27? ナイスさナイスさ Kenapa emang, Dev? なんかセットやるか Wih, 41 siapa? Siapa? Siapa 41? 741 nggak tahu gua. Nih, 27 sih nggak tahu ya. Eh. Ready. Kalian nomor 27 pengen jadi apa teman-teman? Oke, kita fokus dulu. Di mana Zeta Division. Tadi sih mereka dapat bonus ya. Apakah sekali lagi mereka akan mendapatkan bonus? Mengingat senjata yang mereka bawa di round ketiga ini lumayan untuk melawan Genji. Tapi side A yang bakalan diakalin, tapi ada satu buah wall yang memang sudah hancur tadi. Respon dari Zeta Division hanya coba untuk hold. Wah, dipancing. Masukkah crosshair placementnya Shota? Seharusnya bisa mendapat. Ternyata tidak. Karon yang langsung menumbangkan. Wah, Serang Shota. Spike down 5 mid. melawan 3 sekarang mid. Memang spike jatuh namun texture. Karena udah ada beberapa peluru miss langsung TP out. Ada 2 pemain. Ada Evina bersama dengan Texture siap untuk menghajar pemain-pemain yang datang dari arah market. 2 pemain datang di tempat yang memang sudah diprediksi oleh Evina. 1 pemain terakhir Absol yang memang sempat mendapatkan 1 kill tapi melawan 4 pemain ini udah sangat sulit sekali teman-teman. ya. Seharusnya ini poin 30 akan seconds menjadi milik Kenji. Teleport's ready. Dan Absol mungkin sebentar lagi juga akan tumbang. Ya ini minimal economical damage ya yang Ya. coba dicecer sama Absol. Atau misalnya dapetin spike plan lah, minimal banget, minimal maksimal. Nih Texture sekarang udah sisa 16 HP dari yang awal 77. Gila, gue mantauin ya, tiap ada angka 77 tuh gue refleks gitu sekarang. 10 seconds left. Dan bakal langsung coba untuk disuit, untuk di tembak-tembakin aja. Dan lihat Texture juga udah bener-bener jahil banget. Coba untuk dikadal-kadalin tadi. Dan ya, angka ke-8 jatuh ke tangan dari Genji. Zeta Division di bonus round mereka memilih untuk bermain pelan dan itu bisa untuk diantisipasi sama Genji dengan sangat amat luar biasa. Oke. Karon holding elbow. Ini juga kill yang ya bisa gue bilang kayak kill sehari-hari lah dari Texture. Easy kill didapatkan. Ini pembacaan yang bagus ketika pemain-pemain dari Zeta udah berhasil untuk menguasai arah defense spawn. Mereka udah ngambil top mid, jalan ke arah boba. Langsung bisa untuk di shutdown dengan sangat amat cepat. Dan sekarang di mainnya tuh atau lebih tepatnya kalau coba untuk diambil Texture, dapetin 1 kill. Dan 1 pemainnya tadi masih ada kah? Oh enggak, memilih untuk mundur dari Evina. Gak mau ngambil resiko. Zeta Division pincang sedikit kakinya. Dan langsung ada resurrection yang coba untuk diaktifkan. Wih, Buset. gaming ini gaming. Ini wall yang relatif baru ya. Yang biasa kita lihat, kalau kata Nona Berlian ini sering kelihatan di TikTok. FYP. Di gua nggak lewat FYP-nya. Oke. Right here. Mid to B yang akan coba dimainkan. Wall sudah They hancur. found my trap. Trap dihancurkan. Texture masih menggenggam erat kotak B main. Dan sekarang pemain-pemain dari Zeta Division akan berjalan ke arah top mid. Yes. Dan lihat area mid-nya. Sedikit diganggu walaupun memang ada wall. Tujuan utama dari Zeta wall-nya memang ini kayak dibuat fake. Ternyata tujuannya adalah side A. Masih terlihat 30 kuat. seconds left. Ada 2 pemain Rascal. 1 kill. Dan ternyata harus tumbang. 1 pemain lagi Karon yang akan diuji. Di arah elbow memang ada 1 smoke ini yang menghalangi serang Karon. Entah sampai kapan. Tapi ada Haun yang memang sudah dikeluarkan juga. Ash sudah datang. Beberapa wallbang yang tadi memang connect. Dan Karon yang bertahan dari tadi mendapatkan 1 kill juga. Udah low. Sudah low. Shota. Ini hidup dan matinya. Timing. Eko bakalan coba untuk gambling. Ternyata harus kalah fight dan ternyata retake yang manis diperlihatkan oleh Kenji. Menghilangkan Rascal saja. Dan angka ke-9 juga diamankan oleh Kenji 97. Iya, ini mid round call yang benar-benar bagus banget dari Zeta Division. Ketika mereka udah berhasil untuk digagalkan menuju ke arah top mid, recon mereka connect tapi masih bisa untuk di-delay. Itu wallnya gaming sih. Wallnya jatuhnya ternyata bisa untuk either itu melindungi ataupun coba untuk melakukan
apa ya? Fake, Bisa fake, gua bilang kayak fake. Ya, Tapi fake-nya jadi sia-sia pas ada fast lane dibuka tuh. Fast lane-nya dibuka menuju ke arah side, vision memang dari arah Eling. Tapi ya berhasil untuk dibaca dan ini standing strong dari Karon. Langsung dipuji ya. 아 이거 리딩 좀 Bersama 느려 dengan 리딩 좀 Raxcal 느렸다 juga yang bisa untuk dapetin 1 kill tadi. Jadi dia ngomong apa? Kencang banget tuh, Raxcal. pokoknya gue Oh jago itu banget, Evina. jago banget. Bener. I know it katanya. Karon masih coba untuk melakukan strategi yang serupa karena belum ketahuan. Ini kali kedua Karon memainkan wall tersebut dan ini kali kedua juga Zeta Division gak jalan ke arah A main. Poke dari arah B main sudah dilakukan. Orb udah diambil. Bisa kalau gua katakan kayak di momen ini Zeta tuh nggak mau main rugi. Jika mereka tahu mereka Eco, mereka nggak bisa melawan. Mereka bakalan coba untuk cari apa yang bisa mereka dapatkan. Ngambil orb deh. Objektif ya. Yang penting ada profitnya. Karena walaupun sedikit, kalau ditumpuk lama-lama jadi bukit. Profit. Bakalan coba untuk main mid lagi sekarang. Either itu mid to A kelihatannya kalau seperti ini. Dan ya, Transbox sudah dihancurkan. Wall dibangun. Tapi udah ada 2 pemain yang available. Pure contact, smoke keluar. Coba untuk diusir dan Ash nggak mau ngambil resiko juga. Dikasih fast lane, di drone pula. Tapi Texture dapetin 1 kill. Atau lebih tepatnya Absol mendapatkan Texture. 30 Coba seconds untuk left. diambil, bertukar kotak ialah Genji dan juga Zeta Division A mainnya udah mulai ketahuan. Side A-nya udah mulai dimasukin. Pelan banget ini. Tempo yang coba untuk dimainkan sama Zeta. Coba untuk diuji Ash. Terkena ding tapi Karon. Spike Satu planted. body label gak bisa berbuat banyak. 2 kill didapatkan oleh Zeta dan langsung satu Nightfall. Terbuka kesempatan dengan begitu lebar. Evina coba untuk nge-swing. Sudah Cage. Dan ya kayak ini saving yang bakalan dilakuin sama Evina. Dan save to say Zeta Division. Permainan lambat mereka berhasil untuk memakan Genji di arah A side. Dipretelin satu-satu. Dijepit dari beberapa arah. Dibuat bingung tadi respon dari para pemain Genji juga kayak, gue backup mana ya? Gue ngelihat mana ya? Gue fake aimnya, loh kok mundur? Terus dari belakangnya datang elbow-nya, loh kok kalah? Serba salah tadi apa yang dilakukan oleh Genji dan itu Thrifty yang ini mahal gue akuin. Zeta, Thrifty, sisa 4 pemain, nyaris Thrifty, Flawless itu adalah kata-kata yang jarang kita dengar ya, Thrifty, Flawless. Wih, itu sharp sih tadi Absol. Ya, Wall mau dihancurin, ini juga good stun. Karonnya jadi nggak bisa berbuat banyak. XDLL. 暗記持ちじゃないこれ暗記持ちじゃないこれいいねマジでお前 itu gerakan-gerakan yang udah nggak bisa dibaca deh. Iya itu emang udah kayak ya udah apa namanya? Game sense. Bukan game sense. Ngapa tuh? Yang kayak spontan tapi bukan Uhuy! bukan spontan gitu maksudnya itu kayak Metron Call. Iya. Yang udah naluri aja itu udah dilakuinnya. Wait, tapi tiba-tiba Karon coba untuk menjadi penjegal dari arah mid. Paranoia sudah dikeluarkan dan udah mulai masuk menduduki dari arah market. Pemain-pemain dari Zeta Division coba untuk diduel. Evina! 2 kill didapatkan. Shota refract memang. Neural Theft dibuka. Upload viral informasi pemain-pemain dari Genji. Coba untuk di-swing kembali. Eko dapetin 1 kill. Hunter's Fury bakal coba untuk dibuka. Masih bisa untuk digocek. Ash dapetin 1 kill. Coba untuk di-poke. Bait-bait aja Eko. Berhasil ngeding tapi gagal mendapatkan kill. 10-8 Genji. Iya, ekonomi masih bukan menjadi musuh sih untuk Zeta Division. Uang mereka masih benar-benar banyak. Stok kas cadangan yang tersedia itu benar-benar masih bisa untuk nutupin loss round mereka kayak 1-2 ronde lagi. Oke. Masih bisa ya untuk masalah ekonomi masih aman. Dan 좋았습니다 double digit untuk Genji 10-8. Ekonomi masih oke. 1, 2, 3, 4 oke. Nextnya juga masih aman mungkin dari pemain Zeta Division. Oke, serangan cepat mendasar dilakukan. But Texture kena recon tadi. Dan bakalan ada 1 elim, 2 elim. Tanpa adanya trade dari arah belakang. No! Karon mencoba untuk strut step dan juga bermain lebih cepat untuk membackup rekan-rekannya. Tapi sayang harus tumbang juga karena Planted. Eko sudah siap siaga. Dan tentunya serangan cepat ini yang membuat Genji
langsung kelabakan. Tidak menyangka akan hal tersebut terjadi. Dan ya save untuk Genji. Untuk membawa satu buah Phantom maupun Operator. Dan angka ke-9 sudah dipastikan ini menjadi flawless juga untuk Zeta Division. Iya, gue udah nemu kalimat yang gue harus keluarin di ronde sebelumnya. Apa tuh? Freestyle. Freestyle. Mereka benar-benar freestyle aja udah main ya semau-mau mereka. Gue jaga sini ya, gue jaga sini, gue ambil sini, gue perang sini. Dan ini ronde yang menurut gue juga bagus. Ronde ke-19 ini mereka mencoba untuk main cepat. Mereka bisa untuk melakukan eksekusinya dengan sempurna. Recon keluar, flash, paranoia, stun. Semuanya bisa untuk terstruktur dan pemain-pemain yang ada di area A side benar-benar nggak dikasih kenyamanan. Dan ini tactical timeout harusnya di-call sama Genji. Dan ya, ini lagi-lagi Absol ya. Huge skill. Super Zero juga jatuhnya berani mas, itu mas begitu. Enak banget ya nontonin Valorant sambil makan kentang goreng. Kentang goreng. Minum ocha dingin. Ocha dingin itu, ocha dingin. Sama lemon tea. Bener. Lemon tea. Aman itu. Burger. Dan jangan tambah-tambahin Re. Iya. Nggak ada tuh, gue nggak lihat tuh tadi ada burger tuh. emang di situ. iya. Nggak Apa? kelihatan. Mendoan gitu. Tahu sih, tahu. Tofu. Tofu. Oke. Milk tofu. Sekarang pemain-pemain Zeta Division kayak lebih enjoy nih cara mereka main ya. Namun Genji akan mencoba untuk melakukan kontes di sekitar mid. Wow. Dua orang tumbang tanpa balas. Ini kesempatan yang besar, namun dari Ash juga tidak akan mencoba memberikan space yang lebih besar lagi untuk Zeta Division. But side yang lain yaitu side A sudah sepenuhnya diambil oleh Zeta Division. Planting di arah batu. Oke, ini menjadi 4 melawan 4 karena Spike Caron planted. sudah dihidupkan kembali. Masih terbuka lebar kesempatan untuk Genji. Wall akan coba untuk dihancurkan. Di arah Emin memang sudah ditahan, juga satu smoke ini akan cukup mengganggu. Itu dia satu kill, ternyata di trade dengan 2. Dan sekarang XDL Crossfire triple kill, satu pemain terakhir. Rascal akan melawan 3, sudah diketahui, terkena recon pula. Dan kesempatan itu tidak mungkin ada untuk Rascal karena posisinya udah sulit banget, udah dipotong. Dan membuat Zeta Division sekarang memiliki angka yang sama. Double digit, 10 sama. Genji, seharusnya ini mereka bakalan time out. Mengingat ekonomi mereka nggak terlalu bagus loh. Iya. Mungkin bisa mix buy ataupun texture bisa half. Ya ini udah kelihatan nggak bakalan bisa force buy. Ini udah bakalan mix buy doang sih harusnya. Oh ya, tapi Texture masih beli operator. 3.000 bro, si Evina. Ya ini tiga senjata sih, duanya kayak mungkin main pakai Bulldog atau Guardian doang. Tapi lu bisa lihat ini skill yang begitu tajam bisa dideliver sama pemain-pemain dari Zeta Division. Ini juga post plan yang benar-benar bagus banget. Cara mereka memainkan posisi, crossfire setup, post plan mereka Nice. benar-benar kayak Time luar out. biasa. Dan tactical timeout langsung di-call oleh Genji. Karena ini benar-benar nggak boleh ngasih angka 11. Tapi kalau memang di momen ini kan mereka pengen coba untuk force buy nih. Guardian dibeli. Kalian juga bakal pakai Guardian, nggak tahu mungkin Phantomnya di drop ke Karon beliin sesuatu buat Rakskal atau gimana ceritanya nanti. Yang pasti, kalau mereka force di sini, mereka gagal, match point, harusnya otomatis secure sama Zeta. Karena Zeta bakalan mainin ronde match point mereka dengan kondisi Genji nggak punya ekonomi. Yes. Genji full eco mau nggak mau. Ya di 11-10 harusnya Genji eco ya. Iya, Kalau mereka maksa buy di round ini. Karena cukup berbahaya. But wejangan dari coach tentu ini akan berarti. Apakah akan ada buy yang lebih sabar lagi? Yang enggak fight. Semuanya buy. Operator dibeli juga oleh Texture. Jadi ini adalah round gambling untuk Genji. nah kan bener kan? Karena Zeta Division yang tadi sudah di-mention juga oleh Dave, kemungkinan mereka bisa mendapatkan match point kalau poin ini bisa diamankan. Dan ini dia setup yang pernah kita lihat dibawakan oleh Peprex. Betul. Dan ternyata tidak menemukan korban. Beberapa utility-nya sudah dikeluarkan. Seenggaknya mereka dapetin control di area B main dan memaksa para pemain Zeta Division ini digiring mungkin ke arah side A. Tapi kira-kira respon apa yang akan dilakukan oleh Zeta Division? Genji di A-nya karena memang ada operator. Cuman
lu bisa lihat ini udah ujung kiri sama ujung kanannya udah didapetin kontrolnya, tinggal midnya doang, Dev. Ya ini udah dikasih death sentence sebenarnya sama Genji. Tapi kalau misalnya Zeta bisa untuk nge-break pakai tembakan dan juga pakai utility yang sinkron, ini bakalan jadi mahal banget dan bisa banget buat dibongkar sebenarnya. Lu bisa lihat first lane terus-menerus coba untuk ditambal dan sekarang texture kill penting harus dia dapatkan, 1 kill dan masih bisa untuk melakukan reposition Echo. Bahkan menjadi layer kedua. Masih ada drone. Resurrection coba untuk dikeluarkan. Sugar Zero belum ketahuan posisinya masuk ke dalam sebuah smoke texture. Texture. Coba dites. Mana random punya texture. Kill penting sekali lagi dia dapatkan. Datang pula Karon di waktu yang tepat. Tapi reflect berjalan dari arah Shota. 3 lawan 3. Rakskal hanya memegang sebuah judge. Dibuat lebih sulit lagi. Overdrive coba untuk dibuka. Mana relay boltnya? Mengganti dengan sebuah operator. Coba untuk di shutdown. 2 kill didapatkan oleh Zeta Division. Mengganti dengan Phantom memang shock dart pertama keluar. 3 pemain yang harus dihadapi. Coba untuk melompat. Bermain secara bersamaan ialah Zeta Division. Dan itu dia Echo. Angka 11 didapatkan oleh Zeta Division. Wah, karena memang tadi Zeta Division mereka punya resurrection. Jadi nge-swing buat ngerusak si crosshair texture ya udah 1 kill doang nggak apa-apa gitu. Gua tahu nggak tadi nyariin apa? 30 Apa seconds tuh? left. Nyariin cetrekannya, rendezvous. Cetrekannya. Ya pasti di situ doang, Dev. Rendezvous-nya mana? Kayaknya rendezvous-nya di side itu kan. Iya, karena kan dia udah nge-pick di Amen. Mungkin rendezvous-nya udah dipakai, dia baliknya tuh ke batu. Iya. Gak mungkin ada rendezvous ke area backside. Dia udah nge-pushnya sejauh itu tadi. Iya bener sih. Dibuang tadi utility dari texture, di TB-in dan dia bener-bener TB-in pakai resurrection itu loh. Itu gila banget. Zeta Division sudah memikirkan itu dengan baik. Dan sekarang Genji. Nampaknya di round 11-10 ini mereka masih mampu untuk melakukan buy. Walaupun ada 2 Bulldog Ya dan combang 1 samping Guardian. dia. Yes. Guardian, one way smoke keluar. Di main sekarang. Yang bakalan coba untuk dipunish lebih dahulu. Dan ini Texture udah pegang peran penting lagi ya. Aimnya udah full control. Mid dijaga sama Rakskal dan boleh untuk melakukan heavy stack. Dari arah B coba untuk dipunish. Relay boltnya keluar. Tembakannya miss semua. Gagal dari Ash. Dan Texture coba untuk ambil timing. Dia tahu ini tripwire udah dicabut. Semakin dalam lagi kontrol yang udah bisa didapatkan. Rakskal, dia nggak boleh tumbang. Ini Texture udah pegang pedoman yang penting banget. Paranoia udah 30 dikeluarin seconds juga. Langsung ada 1 buah barrier orb. Karon coba untuk berduel bersama dengan Evina. Coba untuk diduel. 1 kill, 2 kill bisa didapatkan Evina. Penting banget ini. 1 ding bisa didapatkan Karon. Udah bener-bener mahal banget. Neural Theft, Shota 1v2 situation, low HP didapatkan. Spike planted. Ya, main secara bersamaan ialah opsi yang paling bijak. Shota coba untuk ambil timing. 1 kill dari Shota, Texture. Sama-sama mencari, sama-sama main sabar. Coba untuk nge-delay. Yang sabar yang menang. Texture nge-swing! Tapi Shota memenangkan duel dan match point didapatkan oleh Zeta Division. Gue udah punya firasat buruk pas si texture-nya maju duluan terus temennya di belakang nggak regroup. Spike Itu kayak down, B. ngeri. Kenapa nggak bareng aja dempet 2 lawan 1 bro. B. Last player Banget. Lu udah mulai marah Re sekarang Re. One enemy Ya bisa udah tahu 2 lawan 1 lawan lu low ya udah pick bareng. Texture jangan buru-buru amat ngambil area kirinya tadi. Udah ada cara yang mudah, malah pilih yang sulit. Gak apa-apa. Emang Genji pengen ke map ketiga aja. Biar mereka menunjukkan bahwa Heaven mereka masih kuat. Bener. Hari pertama Re soalnya. Iya. Airtime. Nice. Harus mikirin airtime sekarang. Tapi Genji yang harus mikirin gimana caranya mereka bisa comeback. Dari skenario seperti ini. There. Barrier op udah dibangun. Drone keluar. Aun coba dikeluarkan juga. Delay coba dicariin poinnya. 1 kill didapatkan oleh Spike and Drop. Coba untuk mencari yang kedua. Nightfall yang connect. 2 kill bahkan Shota pun bisa untuk melakukan following up. Karon benar-benar terancam dan mundur ke arah Tails. Ialah opsi yang paling bijak. Texture lagi-lagi dia coba untuk main di first lane.
Bandel banget ini pemain. Dan tiga-tiganya Guardian. Main pelan. Regrouping dari Zeta Division, 4 pemain sekaligus. Barrier Orb langsung coba untuk dibangun. Ini benar-benar 30 coba untuk seconds di-delay smoke. Karena balik lagi, B-mainnya ini nggak ketahuan ada apa-apa. Recon keluar, coba untuk di-duel. Hunter Fury yang bakal coba untuk di-pop juga. Coba untuk lompat, 1 kill memang bisa didapatkan. Dan masih ada Karon. B. Karon, it's huge. Karon buka tembakan. Karon, dia harus bisa untuk dapetin 1 ini minimal banget. Coba untuk dicari di mana keberadaan dari pemain-pemain ini. Karon 2 kill dia dapatkan. 2v1 sekali lagi tanpa ada Hunter's Fury. 35 HP. Cerita serupa mungkin saja bisa terjadi kembali. Texture coba nge-swing dan langsung di shutdown. Genji mendapatkan angka ke-11. Yes, masih bisa bernafas. Thanks to Karon, walaupun agak getar dikit tadi di awal. Dia mengeluarkan tembakan di posisi para pemain dari Zeta udah nutup. Tapi ternyata Karon punya cara lain untuk dia mendapatkan 2 kill itu. Good entry sebenarnya. One enemy remaining. Kemenangan tanpa ada 1 peluru yang menyentuh Karon. 2 headshot tadi. Dan apa iya teman-teman? Ini dia 12-11. Texture akan menggunakan Tour de Force bersama dengan rendezvous-nya ada di sekitar Abatu. Ada serangan cepatan ternyata di Jiggle. Oh, ini berbahaya. Texture mungkin memang bisa di wake up tapi terbuka sekali tempatnya. Ada Cage Tanks. Itu Cage-nya cukup membantu. But Rascal juga datang di waktu yang tepat untuk menumbangkan Sugar Zero. Ini dia 4 melawan 3. Kesempatan untuk para pemain Genji. Kali ini terbuka lebar. 3 pemain dari tim Zeta akan coba untuk reset lagi. Tidak mungkin untuk memaksakan diri masuk ke arah side. Ya, tapi lu lihat ini sekarang Karonnya udah mulai main agak crazy lagi nih. Karonnya udah mulai jalan-jalan ke depan, udah mulai nge-isolate angle. Ini seperti apa yang dia lakukan di arah Ascent barusan. Dan kalau misalnya di ronde sebelum-sebelum itu adalah Texture yang main kayak gini, main dari arah first lane, ngontrol sendiri, jalan, nge-push, biar temennya yang lain bisa heavy stack. Sekarang dilakukan sama Karon dan midnya masih coba untuk dijaga secara utuh. Spike drop. Spike-nya udah coba diberikan terlebih dahulu. Eko yang akan coba untuk memimpin jalur serang. Smoke pertama keluar. Dan ini bisa banget kena timing. Barrier Orb-nya keluar. Dari atas Barrier Orb mungkin gak ke-expect, tapi dibanting dengan sempurna. Masih ada Healing Orb, 33 detik. Waktu yang dimiliki oleh 30 pemain dari Zeta. Kemana mereka akan coba untuk menuju. Resurrection dibuka. 5 lawan 2. Masih ada Karon dari arah B-main. Karon standby. Dia coba untuk melakukan plan dari arah backside karena ya dia tahu B-main ini benar-benar belum dicek sama sekali. Kinda sus. Eko coba untuk cari space. Karon. Nah, angle-nya benar-benar bagus banget. XDL yang bakal coba untuk datang. Tumbang di tangan dari Karon. Tersisa Eko seorang diri. 1 lawan 5 sulit. 12-12. Overtime. Di map yang kedua, overtime pertama, divisi di Pacific Stage yang kedua. Yes, overtime pertama. Terus tadi kita sudah lihat ace pertama, teman-teman. 12-12 sekarang Genji yang awalnya kita kira mungkin bisa kalah di map kedua. Ternyata masih ada asa. Texture down. Ini kita memungkinkan semua pertama tau, Rek. Apa tuh? Thrifty pertama udah. Team Ace pertama udah. Clutch pertama udah. Flawless pertama udah. Ace udah. Aset semua udah komplit nih. Udah. Tinggal Overtime pertama udah juga. Tinggal 2-0 pertama. tinggal map ketiga pertama. Ntar aja di match 2 itu. Kalau gitu sih. Di match 2 oke lah. Overtime. Iya. Apakah ini akan menjadi overtime terlama, teman-teman? Wah, Terlama dan pertama. benar. Terlama di seluruh dunia kah? Wah, itu. Kalau itu gua setuju. 28-26 lah, ayo lah. Ayo 28-26 gua udah mulai setuju nih. Aduh, kita lihat dulu di Genji start sebagai attack. Apakah mampu untuk mendapatkan poin? Mengingat Texture sekarang menggunakan operator, harus main lebih sabar lagi. Tapi memang mereka punya Ash. Karon, tebak-tebak buah manggis. Short step. Tebak-tebak bumanggis artinya. Artinya itu kan dia kayak nebak di kiri tuh ada apa enggak gitu. Bener apa enggak tuh. Tapi sekarang Eko posisinya memang mencari info dengan drone. Namun setelah itu para pemain dari Genji sepertinya masih mid control. Tujuannya mungkin ke arah B.
Prowler udah dikeluarin. Ash udah siap untuk serot-serot. Dan itu dia. Sudah diketahui. Eko, Shock Dart. Dan memang belum ada satu pemain pun yang tumbang. Eko sekarang akan diuji sliding tackle. Itu dia, ada backup juga dari arah atas. Dan ternyata As dan juga Absol lebih tepatnya harus tumbang, menyisakan XDL sendirian saja, Dev. Ya ini XDL udah pegang peran yang benar-benar sulit banget tanpa ada liquid resource yang cukup banyak. 1 lawan 3. Kedisiplinan yang akan dites kali ini oleh Genji. Semuanya main dari arah main. Texture tahu nggak ada smoke dan miss a shot dari Texture. Langsung ada Nightfall yang coba untuk dibuka juga XDLL. Udah mulai diketahui spike kan ditap. Oh no. Oh no, kenapa nge-picknya sendiri-sendiri? Spike-nya masih ditap. Ini bahaya banget. Masih ada Evina wide swing. Genji berhasil mendapatkan match point lebih awal di babak overtime. Walaupun ngeri-ngeri sedap. Karena sama abis Texture ngemis dari operatornya. Tiba-tiba Karon pengen ngepick sendiri di atas. Temennya kena solo ort masalahnya, Dev. Bener, One enemy remain. nggak salah. Karon yang salah tadi. Lihat. Nah, Wih, oh di flick tapi di juga flick sih sih, ya. nggak salah juga. Jago-jago nggak salah Karon. Nggak salah Karon. Ada yang salah nggak ada? Nggak ada. Emang XDL jago. Jago deh. Nggak apa-apa karena Time memang out. ya mungkin itu strategi dari Karon. Betul. Tapi ini dia 13-12 teman-teman, match point Ya. untuk Genji. Master London udah beres, Mas. Oh iya, sorry. Nah, ini tactical timeout yang bakalan di-call ya. Ini harus ada satu hal yang baru yang coba untuk dibawakan sama Zeta. Karena ya notabene di 3 ronde terakhir mereka udah mulai bisa untuk selalu dibaca oleh pemain-pemain dari Genji ya. Cara approach mereka main attacker udah mulai ketahuan. Mereka sering banget untuk spread out di awal. Mereka main temponya benar-benar lambat banget. Mereka pancing resource. Mereka coba untuk mainin makro, cari fight di mid, balik ke A main ataupun B main. Mungkin di tactical timeout kali ini bisa untuk coba naikin temponya sedikit. Dan kalau misalnya tadi lu lihat, tuh kayak tadi mamanya Evina nih. Mamanya tuh, Mamanya harus itu There. keluarga tuh tadi. support system dia. Support system. Tebak-tebakan aja. Sepupunya Enggak. tadi ada juga. Iya. Kenapa gue bisa bilang mamanya? Karena ya sangat amat jarang gitu ada Iya. Ibu-ibu gaming? ibu-ibu mau nonton acara e-sport. Oh, Kalau bukan karena anaknya ya, yang main ya. ya. Kalau nemenin anaknya nonton juga gue rasa jarang. jarang ya. Streamer. Timur ibu-ibu Oh ada. iya ada. Ada tuh di TikTok. Dia Tapi ya, pokoknya. Udah kita fokus dulu. benar, Zeta coba untuk main cepat sekarang. Barrier Ops sudah mulai dibangun. Absol coba untuk diloloskan seorang diri. Sekarang udah sampai karena defender spawn. Karon datang pula satu buah smoke. Coba untuk diduel. Dia bakalan dites seorang diri. Dan teman-teman yang lain coba untuk nge-keep dari arah Emin. Trap dihancurkan. Dibikin galau lagi. Karon! XDL ngapain? Polos dan terlalu lugu. Di arah side. Coba di swing sama Eko. Dansa yang indah dipertontonkan. Ash berhasil di shutdown. Evina masih menunggu. Evina coba menduel. Evina yang disaksikan oleh mamanya berhasil untuk mendapatkan sebuah kill. Texture coba untuk ngecek, dipotong oleh Shota. Dan langsung akan berlari menuju ke arah B-side. Evina yang ditonton sama mamanya di shutdown oleh Shota. 13 sama. Overtime masih berlanjut. Mamanya udah mulai protes, kok gamenya lama, harusnya kan 12 menang, Dek. Kok Kata mamanya, kok 13 belum menang, Dek? iya, kenapa? Aduh. Oh iya, satu lagi yang kita lupa. Apa tuh? Technical pause udah. Technical Hari pause ini udah. udah. Pertama. Pada nggak cek corner, jir. Komen. Karena nggak nyangka, itu juga smoke ke box aja itu aneh. Itu udah Lu aneh, CT, betul. lu smoke ke box itu udah strategi yang aneh menurut gua. Oke. Sekarang masih kita saksikan overtime. Ada poin yang serupa kembali. Kita lihat di map kedua. Karena Zeta ingin memaksa kita melaju ke map ketiga, yaitu Heaven. Ash terpantau. Loh, oke, Rascal. Loh! Hah? Jangan karena ada satu informasi dengan take drone, kamu melupakan corner yang lain. Wahai Absol. Terlalu pede juga nggak bagus. Lu harus cek yang lainnya dulu.
ada protokol pertama. Lu ngelewatin protokol pertama tuh Dev tuh. Udah Iya. salah tuh. Dan barang siapa yang tidak melakukan cek ke arah corner, Itu dia. kelak ia akan di shutdown Betul. oleh lawannya. Wah, tadi terlalu lugu sih, tapi si jatuhnya sih itu. Udah mulai ngaco nih. Sama-sama udah mulai lupa protokol yang namanya corner, tau nggak? Genji lupa, sekarang bakal coba untuk main kontak. Karon harus dicek, cornernya harus dicek dong. 1-1 sekarang. Raskal datang, tiba untuk men-shutdown counterparty, tapi masih ada Eko. Ekonya buta total, di shorty, 1 kill. Didapatkan oleh Eko, 2v1 situation. Texture coba berjalan dan berhasil untuk didapatkan tim Ace. Bagi Genji dan match point kembali didapatkan. Oke. Switching sides. Another match point untuk Genji. 2 kali match point. Dan 1 kali match point juga sudah diamankan sebenarnya tadi oleh Zeta Division. Dan good kali ini One enemy remaining. ada check corner. Team A. Texture dengan operator. Dan sekarang Time out. timeout kembali di call. Manfaatkan. Sama siapa? Oh, Zeta. Zeta harus, karena mereka ingin mendapatkan poin kembali. Mengejar Genji, membawa overtime kembali di round ke-28. Ini semua yang jadi attacker menang ya. Iya, ini kelihatan attack dari kedua tim sama-sama oke, sama-sama good. Jadi nggak nutup kemungkinan ini bakal berakhir di angka 32-8 Setuju. atau 33-31. Wah, itu lebih setuju gua. 33-31 kita pecahin rekor sih. Nggak perlu 33-31 sih. 26-24 udah pecah rekor. 22-20 udah. 22-20 udah gua tuh sama Yanto tuh. 22-20 udah ya. Iya. 26 udah gitu 24-22 udah ada Udah ada. di Challenger Latam. Nah, ini Oke. sekarang nih waktunya nih Pasifik. 26-24. 28-26. Oke, 26-24. 28-26. 28-26. Oh, Iya. 26-24 nggak ada? Belum ada tapi ya kurang 28-26 Iya, dah. 26-24 aja 40 round gila. 26-24 50. 50. 50 aja udah lumayan itu. Udah gitu yang menangnya Zeta jadi map 3. Ya, Ger. ger terus. Gua akuin Ger. Dan udah ada operator sekarang di tangan Texture. Karon dari tadi kita ngomong-ngomong dia udah 28 kill ya, 28-29 tuh tadi. Dari Karon. Permainan cepat mendasar akan coba untuk dimainkan. Crawlernya udah nge-spot. Buta total tapi nge-whiff kayaknya dari Evina yang ditonton sama mamanya. Setelah mamanya disorot, tembakan dia jadi agak sedikit geter. Udah 2 kali nih, 2 momen gue hitungin. Wing secara bersamaan Ash memilih untuk mundur tanpa ada relay bolt. Dia coba untuk bermain high win high risk di sini. Dari Ash, satu ding berhasil dia dapatkan. Langsung datang pertolongan pertama. Dan langsung juga datang pertolongan atau P3K dari Raskal. Wes. 4 lawan 5 masih. Barrier orb available. Coba dibangun. Wih, kepalanya kelihatan dan di shutdown. Questionable move dari pemain-pemain yang ada di server. Di overtime pertama sama-sama nggak cek corner. Di overtime kedua gerakan tambahan. Dan XDLL akan membangun counter wall. Coba 30 dilintasi, switching in ke arah side. Tersisa Texture 1 lawan 4. Pakai Vandal aja belum tentu menang, sekarang dia menggenggam operator. Ini udah benar-benar sulit sih. Kita akan melihat overtime selanjutnya nih, Rey. Betul. Udah kena tag pula oleh Cybercam. Texture. Lukaci. Gempar dunia ini. Texture. Oke. Sudah ada crossfire yang langsung hilang ya. Ya. XDL. Headshot. 14 sama teman-teman. Timeout lagi nggak nih? Enggak ada, habis. Habis ya. Habis, sudah habis. Habis. Tapi katanya kalau nyentuh 30-30 ada satu lagi kebuka ntar. Oh, kebuka lagi. Iya. Tapi ini Raskal sih gerakan tambahan ya. Iya lagi. Segala wall kayak gitu. One enemy Gue remaining. kira mau wallnya cuma buat nutup, tau gak? Iya nutup mayat doang. temennya juga kan. Iya, nggak usah naik gitu Nggak maksud usah gua. naik. Kayak gold banget lu, gold. Set, judge dia. Ya emang. Mainnya di judge dia. Ini sekarang bakalan coba untuk melakukan kontrol ke arah B-main. Ini arah yang relatif baru ya, yang coba dimainkan sama Genji. Setelah sebelum-sebelumnya mereka ini jarang banget untuk menduduki dari arah B-main. Coba ngecek ke arah backside.
Sweet, 1-2 one way Cage. Shota dapetin 1 kill. Double Shrouded Step dan oh itu dia kombonya Hound dan juga Shrouded Step. Recon berhasil untuk attack tapi gagal mendapatkan sebuah kill. 1 tukar 2. Spike planted. Karon menjadi Algojo bagi Genji. Mencoba untuk ngecek slow orb keluar. Paranoid Skui masih available di arah Sugar Zero. Smoke pertama keluar, protokol 1 sudah dijalankan tapi masih bisa untuk ditahan. Semuanya di shutdown. Karon triple kill. Ronde yang dipersembahkan dan dimenangkan oleh Karon. Thanks to Karon. Sama Hound. Yes, tadi Hound-nya oke, fast lane-nya dikeluarkan, kemudian Karon 2 kali TP. Tas. Dengan PD-nya tas. Ada Hound-nya keren Hound-nya untuknya. Evina sih gaming. Finishing-nya sih gokil. One enemy remaining. Evina semenjak mamanya tadi ke toilet jago. Kok lu tahu? Ada tadi di kamera penonton kelihatan. Oke, geter memang. Kalau ditonton ibu dia jadi kayak, aduh, aku nervous. Kayak sekarang mamanya Evina kembali menonton teman-teman. Ash. Ada 1 cage, Ayo Dari dong, Shota. gerakan tambahan dong. 1 kamera. Kali ini bermain cukup sabar Zeta Division. Ada 1 smoke juga dikirim ke arah main Evina. Cukup sabar menahan angle seperti ini. Tapi ini bukan agent yang cocok ketika lu ditabrak. Nah, hancurin drone habis itu lu cabut. Oke, nggak bisa. Cabut bro, cabut. Nah, bro cabut. Oke, nah itu dia. Ada brawler memang. Sekarang para pemain dari tim Genji akan menyambut Zeta Division mungkin di arah side A. Evina ini terlalu terbuka, untungnya para nonsuinya connect. Evina sempat mendapatkan 1 sebelum tumbang Shrouded Step, tapi sudah ada backup. Banyak sekali rekan-rekan dari Genji yang datang untuk 4 lawan 3. mengisi posisi side A-nya. Dan itu dia Spike Spike Drop. drop. Ini akan semakin sulit untuk Zeta Division. 4 melawan 2. Ya, 4 lawan 2 ini bakalan langsung di swing. Shota bisa untuk melakukan refract, tapi 3 pemain adalah hal yang harus ditembus oleh Shota. Waktu terus berdetik, 11 detik yang tersisa. Triple pick yang akan dimainkan. Texture miss the shot. Coba dimain-mainin dan itu dia Rakskal membawa Genji menutup pertandingan dengan skor 2-0 tanpa balas. 16-14 adalah skor kita di overtime map yang kedua.